Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya Anda semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, maka Yakobus mengingatkan kembali dalam hidup kita semuanya agar ketika kita menjalani hidup ini hari demi hari, langkah demi langkah, kita terus hidup dengan iman, termasuk pada waktu kita meminta hikmat daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau engkau kekurangan hikmat, maka mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya dengan murah hati kepada siapa yang datang kepadanya dan meminta kepadanya dengan iman. Dengan iman itu artinya yang pertama, kita percaya bahwa ketika kita meminta kepadanya, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya terus. Dengan iman itu juga artinya kita percaya bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Apa yang sudah dijanjikannya pasti akan ditepati. Apa yang sudah difirmankannya itu pasti akan digenapi. Karena janji firman-Nya itu ya dan amin. Nah, yang ketiga, dengan iman itu artinya kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita perlukan dan butuhkan pada saat kita dengan sungguh-sungguh datang mencari akan Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan bimbang hati, bimbang itu seperti halnya gelombang laut yang dihempaskan oleh angin ke sana kemari, sehingga membuat hidup kita menjadi ragu-ragu, tidak percaya, membuat hidup kita labil sehingga mudah sekali diombang-ambingkan. Atau seperti halnya orang yang mendua hati, pikirannya bercabang, pikiran yang cepat sekali mudah berubah dari pikiran rohani kepada pikiran yang jasmani. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memintanya, bermohon dengan sungguh-sungguh, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dalam hidup kita. Tetapi selesai kita berdoa, kita melihat pada kenyataan hidup yang ada, bahwa masalahnya kok tidak tambah baik, masalahnya justru tambah parah, sehingga membuat kita menjadi ragu lagi. Rasa-rasanya memang tidak mungkin terselesaikan dalam hidup ini. Atau pada waktu kita berdoa untuk kesehatan kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya, aku percaya oleh bilur-Mu Tuhan sanggup menyembuhkanku. Tapi selesai berdoa, kita melihat kenyataan hidup yang ada, kok kesehatanku, kok keadaan tubuhku tambah hari malah tambah merosot, bukan tambah baik, bukan tambah pulih, justru tambah sakit. Nah, dalam keadaan yang seperti inilah, maka kita perlu memintanya kepada Tuhan dengan iman. Sehingga dengan iman kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kalau kita meminta kepada Tuhan dengan bimbang hati, dengan mendua hati, pikiran kita bercabang, Alkitab berkata, orang yang mendua hati, orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu pun dari Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang bimbang dan orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cemas, rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir. Tetapi kalau saudara dan saya hidup dengan iman, berdoa dengan iman, meminta dengan iman, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, memberikan kepada saudara dan saya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya, dan sesuai dengan caranya Tuhan. Oleh karenanya, kita harus mengingat baik-baik bahwa iman itu bukan memaksakan agar Tuhan melakukan seperti apa yang kita kehendaki, tapi sebaliknya dengan iman membuat kita percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Tetap hidup dengan iman. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.